Pak Agus Wijoyo di kemarin sepanjang kampanye itu tidak saja pendukung capres yang saling meledek atau kemudian terpecah begitu, tapi juga cendekiawan yang seharusnya bisa memberikan solusi-solusi kebangsaan melampaui dari percekcokan politik karena perbedaan capres gitu. Apalagi masyarakat kita dihantui kemudian ada semburan hoax di sosial media. Publik kemudian mencari apa definisi kebenaran itu. Pak Agus Wijoyo sebagai Gubernur Lemhanas, bagaimana Anda melihat ke depan peran cendekiawan yang seharusnya bisa lebih mengambil peran untuk solusi kebangsaan ke depan? Baik, terima kasih Mbak Rossi. Kalau kita bicara tentang pemilu atau pemilihan presiden, dia merupakan sebuah proses yang tidak bisa dipisahkan antara yang lalu, hari ini, dan yang akan datang. Yang lalu itu kampanye sudah bisa kita lalui walaupun juga terkadang menggores perasaan, tetapi tanpa perusakan-perusakan yang berarti. Kemarin hari pemungutan suara sudah bisa kita lalui. Yang ketiga adalah apa yang akan kita hadapi dan bagaimana kita bisa untuk membangun era pasca pemungutan suara yang seperti tema pada acara ini, yaitu merajut kembali persatuan kesatuan. Pertama, saya juga ingin menyampaikan apresiasi. Tadi sampaikan bahwa turnout atau mereka yang berpartisipasi aktif untuk memberikan suaranya itu mencapai 80%. Dan 80% ini tentunya dibentuk bukan tanpa peran generasi milenial dan termasuk juga sebagai pemilih pertama. Saya paham sebagai pemilih pertama dan generasi milenial yang sudah bisa punya keasikan sendiri dan bisa berkomunikasi lintas jarak, lintas wilayah tanpa batas. Kalau membaca perkembangan politik setiap hari, memang bisa saya pahami menimbulkan kesan apa sih politik itu? Buat apa saya ikut politik gitu. Tetapi partisipasi aktif yang membentuk peningkatan turnout pemilih itu pada pemilihan presiden kemarin itu menunjukkan bahwa generasi milenial sudah mulai menyadari akan tanggung jawabnya terhadap masa depan. Karena masa depan Indonesia akan ditentukan oleh generasi milenial dan masa depan Indonesia akan ditentukan oleh apa yang dibuat oleh generasi milenial pada hari ini. Dan saya yakin bahwa komunitas internasional negara manapun juga akan iri untuk melihat bahwa turnout itu bisa mencapai 80% tanpa ada perusakan-perusakan berarti. Diam-diam tanpa banyak pernyataan, ini adalah sebuah kebanggaan yang bisa kita simpan di dalam hati kita dan konkret bahwa ini adalah prestasi dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah bagaimana ke masa depan untuk merajut kembali dengan masyarakat paternalistik yang sangat tergantung kepada pemimpin. Kita memang harus memberikan apresiasi bahwa dua paslon yang tampil adalah memang merupakan putra-putra terbaik bangsa. Mbak Rossi, kita masih menunggu untuk putri terbaik bangsa. Oleh karena itu juga paslon-paslon tersebut pasti punya visi dan wawasan tentang bangsa ini ke masa depan dan tidak mungkin untuk mengorbankan bangsa ini hanya untuk kepentingan sempitnya. Oleh karena itu apa yang bisa kita bangun di masa depan pasca pemilihan presiden ini sangat bergantung dari bagaimana sikap para pemimpin. Kalau sikap para pemimpin itu memberikan arahan-arahan dan memberikan model tentang bagaimana bersikap secara sportif dan kesatria di dalam politik untuk mematuhi aturan-aturan dari lembaga fungsional, maka saya rasa rakyat masyarakat akan mengikuti. Selanjutnya adalah untuk akademisi. Peran itu adalah bahwa akademisi itu berada pada ruang independen. Politics is not everything. Lepaskan politik itu untuk partai politik. Dan justru bahwa ruang independen ini harus bisa kita jaga dengan independent mind, justru untuk memberikan checks and balances kepada politik. Jadi penting sekali bahwa para akademisi punya kebanggaan dengan independent mind-nya itu untuk tidak
terlalu terburu-buru untuk masuk politik.